Mari kita lanjutkan pembahasan bab 3 tentang arsitektur sistem informasi akuntansi tradisional ya. Kemarin sudah dibahas tahapan-tahapannya, kemudian kekurangan dari akuntansi tradisional ya. Kita masih lanjutkan. Ini biasanya perancang sistem itu mengelompokkan berbagai macam informasi yang dibutuhkan pelanggan dengan membuat sistem yang berbeda-beda ya, dari sudut pandang berbeda ya, untuk pemakai yang berbeda. Karena tiap user dari unit fungsional berbeda, otomatis mereka membutuhkan informasi yang berbeda. Setiap sistem dapat membedakan data yang berbeda dengan mudah tentang proses bisnis sesuai kepentingannya. Yang kuliah terakhir kita sempat singgung ya, dengan contoh proses bisnis pemesanan ya. Jadi mereka mengklasifikasikan, artinya mengelompokkan sendiri informasi apa, seperti apa yang mereka butuhkan. Nah, sistem akuntansi itu merupakan salah satu dari berbagai sistem yang mengambil data tentang aktivitas bisnis. Sesuai dengan fungsinya, itu merekam transaksi yang mempengaruhi persamaan akuntansi. Ya. Nah, sejak awal proses dalam aktivitas bisnis, ya, itu sebagian besar ditangani atau dikerjakan oleh karyawan atau pekerja yang bukan basicnya akuntansi, di mana hasil pekerjaan mereka, dokumen-dokumennya nanti itu akan menjadi sumber untuk pemasukan di akuntansinya. Nah, akibatnya adalah hasil ya transaksi itu di maintenance bersama-sama oleh orang akuntansi maupun yang non akuntansi. Karena itu sering terjadi duplikasi data ya. Bahkan datanya transaksi yang sama, catatnya secara berbeda ya. Karena background pendidikannya berbeda. Kemudian dari sisi luar organisasi ya, akuntansi juga punya kelemahan ya, khususnya untuk pelanggan. Apa itu? Yang pertama, akuntan itu hanya mengidentifikasi proses yang mempengaruhi laporan keuangan. Artinya mereka tidak mencatat semua transaksi yang ada, kecuali mempengaruhi persamaan akuntansi saja. Lalu yang kedua, data tidak dicatat dan diproses secara langsung. Artinya diproses secara offline. Karena itu informasinya sering telat ya. Padahal pengambilan keputusan membutuhkan informasi yang up to date. Ya. Arsitektur penyimpanan dan proses itu hanya merupakan sebatas angka dari karakteristik sesuai prinsip akuntansi. Ya. Jadi akuntansi itu hanya mengambil representasi kolom debit dan kredit dari data. Jadi untuk rincian suatu transaksi. Ya. Jadi sehingga apa? Informasinya sudah jadi sangat sempit, sangat sedikit, karena hanya yang dibutuhkan adalah angkanya. Dalam model akuntansi tradisional, sumber dokumen terdiri dari data yang detail tentang aktivitas bisnis. Ya, langkah pertama, ya, membuat memorandum. Nah, itu kan catatnya secara detail, ya, lengkap. Tapi begitu di jurnal itu sudah mulai diringkas. Sampai ke laporan keuangan itu sudah sangat ringkas, ya. Jadi informasinya sudah sangat sedikit. Nah, arsitektur menyimpan data finansial untuk memuaskan satu sudut pandang utamanya saja. Jadi sesuai prinsip akuntansi. Nah, sehingga pemakainya ya seolah-olah dipaksa untuk menerima apa yang bisa diberikan oleh sistem akuntansi ya. Karena namanya sistem itu tidak bisa diubah-ubah. Nah, kalau kita lihat kebutuhan informasi pelanggan itu kan selalu berubah ya, karena lingkungannya berubah. Sedangkan mengubah apa yang sudah tersistem itu sangat sulit ya. Misalkan laporan ya. Laporan, informasi yang mau ditampilkan di laporan mau diubah ya. Nah, itu akan mempengaruhi banyak faktor ya. Cara informasi itu direkam, disimpan,
ya, ditutup, ya, itu mempengaruhi. Apalagi bisa perbandingan, dibandingkan yang tahun lalu dengan tahun ini. Nah, kalau laporannya berbeda, bagaimana dibandingkan, ya? Jadi ada penambahan kolom baru misalkan, karena pemakainya membutuhkan informasi saat ini, yang ini, ya. Padahal sebelumnya tidak ada. Nah, kalau dibandingkan kan laporannya tidak sama, ya. Atau ada yang sudah tidak dibutuhkan akan dihapus. Nah, itu akan sulit untuk melanjutkan laporan yang ada. Sistem informasi adalah infrastruktur yang menghasilkan informasi untuk pelanggan, ya, seiring berubahnya permintaan dan harapan pelanggan. Perhatikan, kata pelanggan di sini itu bukan unsur atau elemen di luar lingkungan, ya. Dimaksud dengan pelanggan ini adalah pemakai atau user dari output sistem informasi yang ada, ya. Jadi pelanggan di sini adalah manajer-manajer, ya, manajemen tingkat atas yang membutuhkan output dari sistem informasi yang ada. Oke. Nah, sebenarnya ada 3 cara akuntansi dapat meningkatkan nilai untuk suatu organisasi. Yang pertama, menyediakan informasi yang berguna. Karena sistem akuntansi tradisional itu hanya apa? Sebagai apa? Pengumpul data sebenarnya, ya. Karena informasi yang dihasilkan itu sangat sedikit. Karena sifatnya kaku, ya. Jadi belum mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan, ya, terbatas. Lalu yang kedua, membantu mengaplikasikan proses informasi pada waktu yang sebenarnya, real time, ke dalam proses bisnis. Karena tadi sebelumnya kita sudah bahas, akuntansi itu transaksinya dilakukan secara offline, tidak bisa real time. Nah, pada sekarang itu butuhnya real time. Jadi seharusnya akuntan itu bisa bagaimana membantu mendesain, ya, supaya proses informasinya itu pada waktu yang real time, ya, sehingga bisa dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga, membantu, ya, afirmasi atau menegaskan, ya, manajemen dalam mengatur proses bisnis. Jadi manajemen itu tergantung juga karena mereka tidak menguasai masalah pencatatan di akuntansi, gitu. Oke. Nah, pada umumnya sistem informasi terorganisasi, ya. Jadi nama sistem informasi itu biasanya pasti terstruktur, ya. Sudah ada algoritmanya lengkap. Nah, berdasarkan kejadian ekonomi keuangan, ya, itu selalu berpatokkan pada persamaan akuntansi ini, ya, yang sudah klasik. Artinya sudah lama berlaku sejak abad ke-14 yang pertama kali dibukukan, ya. Nah, jadi berfokus pada ketepatan informasi. Peraturan yang mengatur bagaimana dan kapan transaksi itu diketahui. Di langkah-langkah pencatatannya kemarin kita sudah bahas, ya. Ini struktur yang pertama. Yang kedua, itu adalah struktur yang diturunkan, artinya sudah mengalami perubahan dari persamaan akuntansi ini. Tapi bukan maksudnya mengubah persamaannya, ya. Tapi merincikan atau membuat lebih detail, ya. Maksudnya telah dapat mempengaruhi dari kekuatan teknologi maju. Artinya sudah dikawinkan atau sudah dipadukan dengan teknologi yang ada. Jadi bukan hanya secara tradisional, ya, menggunakan struktur yang persamaan tadi, ya, tapi masih tetap mempertahankan hubungan dasar ini, ya. Jadi ini pengembangannya, ini tetap dipakai tapi ini sudah dikembangkan. Contohnya ada namanya MRP, ya, Material Requirement Planning, dan ABC, Activity Based Costing System, ya. Sedangkan struktur yang ketiga itu menggunakan analisa rantai nilai Michael Porter yang sudah dibahas kemarin. Oke. Nah, kita sekarang lihat apa itu MRP, apa itu ABC, ya. Ini saya skip dulu yang di bawahnya. Nah, ini contoh sebuah MRP yang digambarkan dalam buku Raymond McLeod, ya, jilid yang kedua. Jadi kalau kita perhatikan ini, ya, sistem material requirement planning. Jadi adalah sistem perencanaan kebutuhan material atau bahan baku.
Nah, apa yang dikerjakan perencanaannya? Nah, jadi kita butuh data yang cukup banyak. Ya, yang pertama file pesanan pelanggan. Jadi, untuk merencanakan kebutuhan bahan baku, kita harus tahu dulu pesanan berapa banyak, pesanannya yang apa, ya, kapan harus disediakan. Nah, kalau pesanannya ini ada, kita bisa siapkan ya. Kemudian file peramalan penjualan ya. Jadi sales forecasting. Jadi ini adalah uh, pendugaan ya di masa depan. Nah, ini bisa dilakukan kalau mempunyai data yang lengkap, histori yang lengkap. Nah, ini nanti bermain ilmu statistika ya. Jadi perhitungannya, jadi bisa diprediksikan. Jadi dari grafik kira-kira naik atau turun atau datar, sehingga bisa diperkirakan pesanan yang nanti masuk berapa. Ini. Kemudian file persediaan barang jadi yang sudah ada di gudang berapa. Jadi kalau ada pesanan masuk masih kurang berapa yang harus disediakan. Nah, jadi bisa direncanakan ya. Nah, untuk menyiapkan pesanan pelanggan harus mengetahui kapasitas produksi. Mesin ya, berapa unit, satu unit bisa menghasilkan berapa banyak, dibutuhkan waktu berapa. Nah, itu semuanya ada ya. Di mesin waktu pertama kali beli kapasitasnya dengan setelah beberapa tahun itu otomatis akan berbeda. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, kalau data-datanya cukup lengkap, ini baru bisa dibuat sistem penjadwalan produksi. Ini misalkan pesanan masuk, ini bisa dipenuhi setelah 1 minggu kemudian. Nah, 1 minggu kemudian tiap harinya mesti produksinya berapa. Nah, itu dibuat jadwal produksi induk. Ya, jadwal produksi induk ini nanti akan di match atau dicampur ya. Bahan bakunya berapa banyak ini ya. Jadi persediaannya cukup tidak ya. Apa saja yang mesti dibeli. Nah, ini masuk ke sini ya. Lalu tadi menyangkut kapasitas produksi, perencanaan kebutuhan kapasitas. Nah, dari tren penjualan itu akan nampak. Kalau ini trennya naik terus, mesinnya sudah maksimal kapasitasnya, maka ada perencanaan kebutuhan kapasitas dengan membeli mesin yang baru misalkan ya. Jadi ini menginformasikan ke perencanaan bagaimana atau berapa banyak kapasitas yang dibutuhkan ke depannya. Nah, nanti ini akan menginformasikan kembali ya. Nah, ini bekerja nanti akan menghasilkan banyak output berupa informasi laporan-laporan ya. Ini perubahan pesanan terencana. Nah, jadi yang sudah dijadwalkan bisa saja berubah ya. Laporan perkecualian ya, pengecualian. Nah, jadi misalkan Senin sampai Sabtu, satu harinya berapa, tapi karena Rabu hari libur misalkan ya, yang dijalankan hanya satu shift. Nah, misalkan ya. Laporan kinerja, di bagaimana performance-nya. Laporan perencanaan. Jadi ke depannya ya, bagaimana pembagian shiftnya, berapa beban kerjanya. Nah, ini jadi jadwal pesanan yang terencana ya. Jadi yang gambar begini ini kan database ya. Ini semuanya data media penyimpanan. Ini proses ya. Ini laporan yang tercetak ya. Nah, nanti yang keempat, proses keempat adalah sistem pelepasan pesanan. Jadi kalau pesanan sudah dipenuhi, nanti akan dikirim ya. Nah, ini berarti masuk ke sistem pembelian untuk penjualan sebenarnya ini ya, sistem penjualannya ya. Kemudian pelepasan pesanan ini. Jadi ini pengendalian lantai kerja. Lantai kerja maksudnya apa? Nah, ini ya, ini contoh gambaran dari suatu lantai kerja. Jadi ini adalah area penerimaan bahan baku, pemeriksaan ya, simpan ya. Nanti diproses ini. Ada langkah keempat, kelima, keenam, ya, ketujuh, kedelapan. Jadi nanti akan berurut ya. Ini area lantai kerjanya. Sampai ke gudang bahan jadi atau barang jadi dan pengiriman. Nah, jadi masuk ke sini nanti berputar di sini ya, diolah ya. Jadi tergantung
bagaimana jalurnya, berapa tahap yang harus dilalui oleh suatu produk, ya. Nah, ini biasanya bisa dihitung dengan optimasi, ya. Optimasi itu menggunakan aljabar linear untuk menghitung bagaimana supaya jaraknya bisa minimal. Oke. Nah, jadi ini contoh MRP. Lalu ada lagi MRP yang kedua, ya. Nah, sama-sama disebut MRP, Material Requirement Planning, ya. Kalau kita lihat ini secara garis besarnya bagaimana berhubungan dengan elemen-elemen yang ada di lingkungan maupun di luar, ya. Ini pesanan yang masuk. Jadi panannya masuk, ya. Apa yang dikerjakan, ya. Perencanaannya itu diinformasikan ke pihak eksekutif, ya. Dan ke bagian-bagian yang berhubungan, misalkan yang pembelian, ya. Penjualan. Nah, ini pasti berhubungan erat. Kemudian penjualan di pembelian, ya, pembelian. Di pembelian bolak-balik. Jadi apa yang dibutuhkan nanti pembelian juga akan menginformasikan, ya. Jadi ini komunikasi dua arah. Begitu juga dengan penerimaan. Dia menerima bahan baku, ya, lalu bagian lainnya menerima barang jadi, ya. Nah, dalam kejadian-kejadian ini nanti pasti ada pencatatannya, ya. Nah, ini ada account payable. Account payable itu berarti hutang dagang, ya. Jadi waktu membeli bahan baku menimbulkan hutang dagang. Sewaktu menjual, ya, menjual menimbulkan piutang dagang. Ini semuanya tercatat di buku besar, ya. Ini panannya keluar. Ini tagihan, invoice. Jadi kalau ada penjualan harus diterbitkan tagihan supaya nanti bagian penjualan bisa mengantarkan dan menagih, ya. Oke. Ini adalah contoh lainnya lagi tentang database, bagaimana berhubungan dengan akuntansi, ya. Kemudian di manufakturnya, ya. Manufaktur itu ada namanya intelligent manufaktur, ya. Jadi bagaimana mendapatkan informasi dari pesaing misalkan, ya. Mendapatkan informasi tentang mesin-mesin yang ada sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan dan sebagainya. Jadi ini sifatnya keluar, kalau ini di dalam, ya, rekayasanya kan di dalam. Kemudian ini yang produksi, persediaan, ya. Jadi ini saling berkaitan. Lalu yang contoh ABC, ya, Activity Based Costing. Jadi sistem pencatatan pembiayaan yang lebih banyak dipakai orang adalah sesuai waktu, ya. Jadi ini yang sesuai kegiatannya, ya. Ini tanpa ABC, ini dengan ABC. Jadi kalau kita perhatikan, ini pembagian beban biayanya itu lebih proporsional, ya, sesuai dengan perhitungan terhadap satu unit barang itu sebenarnya berapa HPP-nya, ya, harga pokok penjualannya. Nanti kalau tidak pakai ABC itu bisa lebih mahal. Ini nampaknya lebih kecil tapi ada tambahannya ini, ya. Ini ada biaya setupnya. Set itu berarti satu kali. Ini ada tentang mesin, ya. Mesin itu ada overheadnya. Jadi overheadnya, biaya overheadnya berapa, ya. Jadi kalau misalnya turun mesin kan butuh biaya. Nah ini dibebankan per satuan barangnya seperti apa. Nah ini tak pernah dibebankan. Ini ada, ya. Jadi ini lebih real, lebih fair perhitungan harga per unit. Karena nanti ada unit tertentu, seri tertentu yang produksinya banyak, terjual banyak, tapi ada yang sedikit. Nah, otomatis komponen biayanya yang besar, yang banyak itu lebih besar dibanding yang sedikit. Nah, pembagiannya yang adil ada, ya, dengan ABC ini. Oke, kita lanjutkan lagi di bawahnya, ya. Nah, sistem-sistem ini, ya, baik yang struktur yang 1, 2, 3, ya, itu tidak membatasi ruang lingkup transaksi ekonomi. Nah, tapi malah berusaha menangkap informasi dari semuanya yang tentang bisnisnya termasuk yang lama. Oke, karena itu
kita sekarang akan melihat bagaimana perkembangan ya evolusi sistem informasi dalam akuntansi ini. Kategori pertama itu disebut loan transaction ya. Jadi transaksi saja, ini loan sendiri. Ya, transaksinya sendiri. Di sistem yang mengambil batas angka transaksi kas untuk memenuhi batas angka informasi yang dibutuhkan. Nah, jadi yang ini yang paling sederhana. Dia hanya mencatat angkanya saja. Contohnya electronic checkbook. Ya. Nah, ini kalian bisa lihat cari di Google ya. Ini ada aplikasinya ya. Atau yang paling simpel lah, kalau kalian ke warung, ke toko, kadang ada yang pakai kalkulator yang di atasnya ada satu roll kertas kecil ya. Jadi waktu transaksi itu bisa dicetak keluar, tapi yang nampak kan hanya angka-angkanya, hanya harganya. Jadi informasi lainnya tidak ada. Nah, ini contoh kategori satu yang paling sederhana. Kalau kategori kedua, transaction and obligation. Jadi selain transaksi, sekarang juga ada pencatatan kewajiban. Ya, obligasi itu kewajiban. Di sistem yang mengambil batas jumlah detail tentang transaksi kas dan kewajiban. Ya, seperti hutangnya berapa atau angsurannya berapa ya. Nah, aplikasinya yang sesuai kategori kedua ya, ini Quicker dan Microsoft Money. Nah, ini kalian bisa Google untuk melihat seperti apa kategori 2 ini. Oke, kategori yang ketiga, bookkeeping, pembukuan. Ya. Nah, jadi mulai kategori ketiga itu baru disebut pembukuan. Kenapa? Karena di sini baru diterapkan pencatatan double entry ya. Nah, dia mencatat sesuai persamaan akuntansi dan double entry. Oke. Lalu kategori keempat, multidimensional accounting, akuntansi multidimensional. Nah, sistem yang berbasis diagram rekening-rekening dan dapat memproses ratusan kode buku besar. Nah, contoh yang minggu lalu itu kode rekeningnya hanya belasan ya. Nah, kalau mau sudah ratusan, ya yang ini sudah tidak mampu handle, jadi masuk ke kategori keempat. Ya, dapat menyimpan data transaksi yang lebih mendetil daripada pembukuan. Ya, dapat menghasilkan laporan keuangan yang sudah dirinci dan tradisional, jadi sesuai sistemnya ya, sesuai standar. Tapi juga dapat menyusun rekening untuk menjawab query pengguna. Nah, walaupun dia kaku menghasilkan laporan sesuai standar yang tradisional, tapi juga menyediakan query ya. Nah, untuk mencari informasi yang tidak ada di sistem akuntansi tradisionalnya. Lalu yang kelima, modular integration. Nah, jadi integrasi secara modul. Sistem buku besar ini juga mendukung area fungsional individu. Artinya ini lebih luas dibanding yang kategori nomor 4 ya. Jadi fungsinya lebih banyak karena sudah mendukung lebih banyak pemakainya. Lalu kategori ke-6 yang tadi dicontohkan ya, ABC atau MRP2 ya. Sistem ini termasuk data tentang aktivitas yang menghulu maupun menghilir. Jadi dari awal sampai akhir ya. Dari proses manufaktur sampai ke penjualannya ya. Nah, jadi ini sudah lengkap. Lalu kategori ke-7, enterprise resourcing planning. Nah, ini yang lagi tren ya. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu berusaha sampai ke kategori ke-7 ini. Apa itu? Sistem yang tidak mempunyai persiapan laporan keuangan sebagai tujuan pokoknya. Nah, ini sudah melenceng sedikit dari prinsip akuntansi yang tradisional ya. Tapi dapat menjangkau antar batas-batas fungsionalnya. Jadi ini lebih luas, memungkinkan penggabungan aliran-aliran data dan informasi. Seringkali sistem ini kurang fleksibel dan mengganggu aturan dan proses tertentu dalam organisasi. Selain itu, penerapan sistem ini ya itu sulit dan mahal. Jadi intinya ERP itu adalah apa? Perencanaan sumber daya perusahaan nih, enterprise, berarti seluruh perusahaan. Nah, sehingga ini sistemnya jadi besar ya, jadi komplit. Nah, kalau sebelumnya tiap unit fungsional itu menggunakan aplikasi yang berbeda-beda,
itu akan sangat sulit menerapkan ERP ini ya. Jadi butuh waktu yang banyak, butuh effort yang besar dan mahal tentunya ya. Tapi kalau ini sudah berjalan itu akan sangat bagus ya. Jadi di Indonesia sekarang sudah mulai banyak perusahaan yang mencoba menerapkan ERP ya. Walaupun ada ERP yang diterapkan tuh ada yang sederhana, ada yang kecil ya. Nah, aplikasi ini mahal. Nah, jadi kalau yang versinya lebih kecil ya, itu lebih terjangkau ya. Jadi ini ada beberapa perusahaan di Bandung yang lokal itu sudah mulai pakai ya. Di ERP ini salah satunya adalah dia bisa membantu dari sisi penjualan ya, karena dia bisa mengolah informasi dari pemakainya. Nanti kita lihat yang di 9 ini. Kategori ke-8, Business Object. Nah, sistem yang mengambil keuntungan dari teknologi berorientasi objek. Nah, sama seperti kalian ya. Dulu programming itu belajarnya belum OOP ya. Jadi contohnya VB6 ya. Atau kenapa VB6 tak digunakan lagi? Karena dia sudah lewat masanya ya. Dia sudah tidak menggunakan oriented object ya, OP ya. Di object oriented programming. Karena itu kalau menganalisa sekarang tidak bisa pakai DAD ya, tapi pakainya UML karena UML cocok untuk yang berorientasi objek ya, sedangkan DAD itu tidak bisa. Ini memungkinkan perancangan sistem untuk lebih merealisasikan model dunia nyata karena ada objeknya ya. Nah, dengan sifat dan perilakunya. Kategori ke-9, Semantic Theory of the Firm. Jadi teori semantik perusahaan. Semantik itu akar ya. Jadi sistem memungkinkan perancangan menampilkan rencana perusahaan secara eksplisit, menciptakan nilai pelanggan, termasuk pembeberan informasi tentang semua sumber ya, pelaku, lokasi, semua kejadian ya yang diperhatikan. Nah, sehingga outputnya adalah perusahaan bisa melacak 100% proses ekonomi yang dilakukan dari awal sampai akhir ke pelanggan. Nah, jadi di sini kalau sekarang itu akan muncul yang namanya big data ya. Kemarin sempat singgung ada namanya gudang data ya, data warehouse. Nah, data warehouse sekarang itu sudah ada lagi yang di atasnya, dapatnya namanya big data. Big data ini sangat banyak dimanfaatkan ya oleh perusahaan-perusahaan besar, termasuklah pemain medsos ya yang besar ya seperti Facebook dan sebagainya. Jadi mereka menggunakan big data ini dari para membernya, daripada pelanggannya. Jadi semuanya ditangkap. Nah, data-data ini itu bisa digunakan untuk membantu bagian pemasaran karena behavior dari pelanggannya itu akan diketahui ya. Nah, jadi kapan dia belanjanya apa saja, berapa banyak ya, pengeluarannya untuk apa saja, itu semuanya bisa dilacak. Nah, itu big data ya. Kemudian kategori 10, network enterprise. Ini jaringan perusahaan. Artinya ini yang paling tinggi. Sistem itu sudah menerapkan teknologi yang sangat tinggi ya. Jadi memungkinkan koordinasi interorganisasi. Jadi informasinya segera bisa diketahui. Nah, ini contohnya dari sisi hardware-nya atau sisi teknologinya sudah menerapkan apa yang namanya cloud computing ya. Jadi satu perusahaan itu cloud computing itu bisa saja pusat pengolahan datanya ada beberapa tempat ya, karena lewat komputasi awan. Nah, jadi tidak di satu tempat lagi itu. Nah, ini adalah 10 kategori perkembangan akuntansi. Oke, ini saya lewatkan ya, tinggal dibaca. Saya masuk ke sini. Karakteristik of future architecture ya. Jadi karakteristik arsitektur di masa depan dari akuntansi ya. Yang pertama, berdasarkan kejadian bisnis ya, atau aktivitas bisnis seperti tadi ya, ABC, daripada ya pandangan informasi dari pandangan si pelanggannya.
Jadi ini berdasarkan tadi ya, aktivitas. Jadi ini lebih tepat ya, lebih cocok. Yang kedua, mendukung penyederhanaan dan perubahan pada proses bisnis. Nah, jadi proses bisnis itu dibuat simple ya, dan bisa mengadopsi perubahan-perubahan yang ada. Lalu yang keempat, memadukan semua data bisnis. Nah, itu yang di kategori ketujuh, ERP ya. Jadi semua data perusahaan itu disatukan. Jadi tidak ada lagi yang terbagi-bagi menurut fungsionalnya. Nah, jadi itu datanya besar, itu bisa dipakai untuk mendukung perusahaan dalam pengambilan keputusan karena sudah uh, antar atau bagian itu semuanya sudah terintegrasi dengan baik. Lalu yang keempat ya, proses informasi yang terpadu dan dapat diatur secara nyata. Jadi waktunya real time, seketika gitu. Nah, jadi ini dalam 4 karakteristik arsitektur di masa yang akan datang ya. Ini adalah fungsi utama akuntansi. Di awal bab 3 kita sudah singgung ya. Jadi yang pertama, merekam data tentang transaksi bisnis. Nah, zaman dulu pencatatan di Mesir itu menggunakan pen yang dari bulu ya. Dulu bulu binatang, lalu dituliskan ke lembaran daun papirus ya. Jadi itu dibuat gulungan, nanti catat di situ ya. Nah, kalau zaman sekarang sudah tidak pakai begini ya, karena sudah komputerisasi, kita bisa menggunakan barcode. Sekarang sudah uh, berubah lagi menjadi QR code karena lebih praktis dan lebih besar kapasitas penampungan informasinya dibanding barcode. Ya, dia tinggal di scan, datanya akan masuk ke komputer, tidak perlu di key in ya, tidak perlu di input manual. Kalau input manual ada kemungkinan manusianya salah masukkan ya, tapi ini tinggal di scan, datanya langsung masuk ya, jadi mengurangi kesalahan pengetikan ya. Simpannya di lempengan magnetik ya, jadi hard disk dan sebagainya. Kemudian meringkas hasil dari kegiatan bisnis menjadi laporan yang berguna. Nah, contohnya adalah neraca ya, laporan keuangan. Oke. Kemudian menyediakan ya atau menjamin ya bahwa perusahaan atau bisnis itu berjalan sesuai yang diinginkan ya, dan aset dari organisasi itu terjamin atau aman. Nah, karena tercatat dengan baik, asetnya ada catatannya, jadi tidak akan hilang atau uh, dicuri tanpa ketahuan karena sudah tercatat ini. Oke. Jadi sistem informasi akuntansi ya. Sistem informasi akuntansi secara tradisional dia menangkap dan menyimpan data tentang sejumlah kejadian bisnis yang terpilih. Artinya yang terpilih karena apa? Mempengaruhi persamaan akuntansi. Ya. Jadi yang memenuhi transaksi akuntansi. Ya, yang mengubah komposisi aset, kewajiban dan modal. Ya. Nah, apakah kita bisa mengubah kumpulan dari kejadian bisnis dan menangkap data yang lebih luas dari kejadian bisnis ini? Nah, soalnya bisa kan? Soalnya bisa. Jadi kita bisa memperluas ya kumpulan dari kejadian bisnis ini. Artinya yang kita simpan, yang kita rekam, informasinya itu lebih besar. Jadi sehingga bisa dipakai untuk pengambilan keputusan. Nah, kemudian peran seorang akuntan apa? Ya. Jadi akuntan itu sebagai pemakai. Nah, jadi dia sebagai pemakai sendiri ya. Kemudian akuntan itu sebagai perancang sistem. Ya. Apa yang harus dilakukan dia sebagai perancang sistem atau perannya? Yang pertama, ya,
menilai kebutuhan informasi dari pemakai. Jadi dia harus bisa mengetahui ya. Jadi apa yang dibutuhkan si pelanggannya, si pemakai informasinya, ya. Nah, kemudian kalau sudah tahu, dia bisa menentukan isi dan format dari laporannya kalau seperti apa yang dibutuhkan si pemakai tadi ini, usernya, ya. Nah, untuk mendapatkan informasi ini, data dikumpulkan dari mana? Ya, jadi menentukan sumber datanya, ya. Lalu menentukan aturan-aturan akuntansi yang berlaku, ya. Dan menjalankan pengawasan, ya, kontrol, gitu. Kemudian akuntan sebagai seorang auditor, ya. Karena dia mencatat, dia sebenarnya bisa melihat, ya, sesuai fungsinya adalah untuk memastikan bahwa organisasi itu berjalan sesuai sebagaimana mestinya, sesuai tujuannya, ya. Dan aset dari perusahaan itu aman, ya. Karena terekam dengan baik. Itu fungsi sebagai auditor, pemeriksa, ya. Lalu sistem informasi akuntansi sebenarnya kadang itu overlap, ya. Overlap itu menimpa atau saling mengerjakan pekerjaan atau tugas yang sama. Jadi dua sistem informasi, ya, yang sekarang dijalankan, ya, itu ada namanya computer based data processing. Jadi pengolahan data yang terkomputerisasi dengan sistem akuntansi. Nah, itu makin lama makin overlap, ya. Artinya pekerjaan sama dikerjakan dua bagian. Jadi ini sebenarnya seperti konflik, ya. Atau lebih halus kita mengatakan itu tidak compatible, ya, tidak sama. Jadi data tentang kejadian yang sama untuk pandangan yang agak berbeda. Nah, karena apa? Ini dua versi ini jadinya, ya. Itu namanya overlap. Sehingga itu menimbulkan sedikit kebingungan, ya. Jadi bagaimana supaya ini tidak terjadi, ya. Maka ini computer literate eksekutif, itu harus, ya. Artinya eksekutif yang paham dengan komputer. Jadi walaupun tidak mahir, ya, tidak bisa buat aplikasi, tidak bisa coding, tapi setidaknya dia bisa menggunakan komputer untuk melihat informasi dan mengambil keputusan itu. Menambahkan nilai. Ini sebelumnya juga sudah dibahas, ya, bagaimana akuntan itu menambah nilai pada pekerjaannya. Oke, sekarang kita lihat sistem informasi akuntansi itu sistemnya bisa berupa apa saja, ya. Ini utamanya. Nanti di dalamnya apa saja ini ada namanya fixed asset system. Jadi sistem pencatatan aset tetap, ya. Ini juga berupa satu aplikasi. Kemudian GL, ya, buku besar atau Financial Reporting System. Jadi sistem pelaporan keuangan. Lalu TPS, ya, Transaction Processing System. TPS ini ada 3, ya, sesuai proses bisnis dasar yang ada 3, ya. Yang pertama siklus pengeluaran. Ini yang paling awal, ya, proses bisnis pengumpulan sumber-sumber daya. Itu kan pengeluaran karena harus dibayar, kan, expenditure, ya. Kemudian kedua proses konversi. Ini tentang di manufacturingnya. Kemudian revenue cycle, siklus pemasukan pendapatan. Jadi ini penjualan, ya. Oke. Lalu yang keempat management reporting system, jadi sistem pelaporan manajemen. Jadi sebenarnya topik ini cukup luas. Jadi kalau nanti kalian berencana menulis skripsi tentang sistem informasi akuntansi, jangan takut. Jadi tidak perlu masuk ke yang utamanya. Kalian bisa pilih yang subnya ini, yang kecil ini, ya. Ini sampai saat ini itu sangat sedikit mahasiswa yang mengambil skripsi tentang sistem informasi akuntansi, karena dalam benaknya itu selalu yang sistem yang besar, yang rumit. Padahal bisa saja dikembangkan salah satunya di sini, ya. Jadi aplikasi untuk pencatatan, ya, aplikasi untuk buku besar saja, ya,
atau aplikasi untuk siklus pengeluarannya, ya. Nah, jadi misalkan ini ya untuk purchasingnya, oke. Ini untuk manufacturingnya. Jadi di sini berbicara bagaimana ya proses produksi itu berlangsung, mulai dari tadi ya MRP-nya, bahan bakunya, kemudian waktu di dalam pekerjaannya ya yang tadi ya, di area kerjanya seperti apa sampai keluar jadi produk jadi. Nah, itu yang dibahas ya. Nah, ini enak ya, termasuk konversinya. Jadi masukkan bahan baku 1 2 3, satunya berapa, duanya berapa, tiganya berapa. Nanti setelah diolah jadi bahan baku, barang jadi ya. Itu berapa banyak. Nah, di sini akan bermain dengan rumus-rumus, termasuklah perhitungan rendemen ya, efisiensinya. Dari barang yang masuk sampai produk jadi itu berapa yang terbuang, waste-nya berapa banyak. Nah, ini di sini. Ya, kalau pendapatan ya itu yang penjualan. Jadi buat aplikasi tentang penjualan ya. Nah, ini yang banyak dipakai ya hanya ini. Ya, skripsi yang ditulis rata-rata hanya tentang persediaan penjualan dua ini ya. Padahal di sini lebih enak tulisnya karena seperti yang kita tahu bisnis produk itu dan jasa itu sangat luas, sangat banyak pilihan. Nah, jadi kita bisa memilih yang berbeda-beda ya. Jadi supaya judulnya lebih bervariasi. Oke, kemudian yang kedua ya, sebelumnya kan sudah dijelaskan. Yang pertama itu akuntansi ya, SIA. Kemudian SIM. Nah, ini SIM, Management Information System. Ini sistem manajemen keuangan. Ini masuk ke SIM ya. Kemudian sistem pemasaran. Dari sistem pemasaran ini cukup luas ya. Kemudian sistem produksinya. Lalu sistem pencatatan atau personalia ya, sistem tentang personalianya, human resource-nya, ya, sumber daya manusianya. Kemudian pengambilan keputusan ya, sistem pengambilan keputusan. Lalu expert system ES. Nah, ini sebenarnya sudah CBS yang ke-3, ke-4 ya. Oke, ini sistem informasi accounting yang tadi ya. Ini detailnya dari yang 3 siklus tadi ya. Yang siklus pengeluaran, siklus konversi, siklus pendapatan ya. Nah, yang pengeluaran itu ada sistem pembelian ya, sistem pencairan tunai ya. Kemudian sistem pembayaran gaji ini. Nah, sistem pembayaran gaji juga bisa jadikan topik kan. Yang konversi ya. Ini yang tadi ABC ya, sistem bagaimana yang berdasarkan biaya, MRP-nya. Nah, ini bisa dibuat. Kemudian yang pendapatannya sales processing system, ya, sistem pengolahan penjualan ya. Lalu sistem bagaimana pencatatannya ya, pencatatan penjualannya. Oke, ini saya lewatkan. Oke, database management system ya, DBMS biasanya disingkatnya. Jadi ambil DBMS, data atribut. Jadi atribut data. Ini kalian sudah paham ya karena sudah semester 4. Data atribut data itu apa saja ya. Record, file, ini kemarin sudah kita bahas ini ya. Jadi urutan dari ukuran data ya. Database ya. Jadi tugas manajemen adalah menyimpan. Jadi bisa menyimpan, bisa diambil, bisa dihapus, artinya bisa diedit dan sebagainya ya. Itu di BMS-nya. Oke, kemudian informasi. Jadi informasi itu harus apa? Yang berkualitas ya, harus relevan ya, harus sesuai waktunya, tepat waktunya. Jadi kalau sudah lewat ya sudah basi, tidak bisa lagi ya. Harus akurat. Jadi akurat ini tergantung ya, kemarin kita sudah bahas akurat itu seperti apa. Kemudian kelengkapan ya. Jadi 4 ini sangat penting ya. Nah, kalau ini tambahannya ya. Jadi ringkasannya seperti apa?
kemudian atribut dari sistem informasi, efisiensi, ya, effectiveness, ya. Jadi dua ini selalu disatukan, ya, tidak bisa berjalan sendiri. Karena kalau hanya salah satu itu tidak akan maksimal hasilnya. Ada harus dua-duanya. Jadi kemarin sudah dibahas, efisiensi itu lebih cenderung ke dalam, efektif itu lebih keluar, ya. Flexibility, ya. Jadi bisa menghadapi perubahan-perubahan yang akan terjadi. Ini fungsi akuntansi kemarin juga sudah dibahas. Oke, saya lewatkan. Nah, ini accounting independence, ya. Independence berarti tidak tergantung, bebas. Nah, jadi sebagai internal control, jadi pengontrolan internal. Jadi mengecek, ya, apakah perusahaan sudah menjalankan apa yang sudah digariskan, ya. Nah, salah satunya ini pemisahan. Pemisahan apa? Pemisahan dari record keeping. Jadi orang yang mencatat, ya. Artinya orang yang melakukan pencatatan transaksi dan asetnya, ya. Lalu ini ada aset custody yang menjaga aset. Nah, jadi orangnya berbeda, ya. Ini misalkan bagian treasury di suatu perusahaan, ya. Ini adalah bagian accountingnya, misalkan, ya. Lalu functional authority. Jadi ini adalah otoritas yang berfungsi. Jadi ini adalah orang yang memeriksanya, yang berhak. Kemudian aliran, ya, sumber daya di antara unit-unit fungsional itu. Nah, sekarang fungsi dari komputer, ya, fungsi dari pelayanan komputer. Ini ada centralized data processing, jadi pengolahan data yang terpusat. Ini ada DBA, database administration, kemudian DP, data processingnya, ya. Ini ada data control, data conversion, computer operation, data library, ya. Lalu system development and maintenance, ini pemeliharaan dan pengembangan sistem. Nah, jadi di sini pelayanannya bisa sangat banyak, ya. Jadi untuk komputernya, oh ya, ini pengolahan datanya terpusat. Di sini pengolahan datanya terdistribusi. Artinya kalau banyak kantor, dia bisa saja tiap kantor itu melakukan pengolahannya. Kalau ini semuanya terpusat ke kantor pusat misalkan. Oke. Jadi sekarang status, ya, atau kondisi atau keadaan dari akuntansi, ya, sistem informasinya bagaimana ini. Jadi sistem akuntansi itu berdasarkan pemikiran sebelum adanya komputer, ya. Ini sudah disinggung di awal bab ini. Kemudian, ya, pelanggan informasi yang tadi barusan dibahas, ini bukan pelanggan dari perusahaan, tapi di dalam perusahaan sendiri yang menggunakan informasi, ya. Itu dipuaskan dengan informasi yang up to date, ya, dan berkualitas. Jadi sesuai waktunya, ya. Kemudian laporan keuangan secara tradisional itu tidak atau tidak dihasilkan sesuai waktunya, ini, ya. Ini sudah dikompres. Nah, ini kelemahannya, sudah diringkas, sangat ringkas, ya. Kompres itu kita terjemahkan jadi ringkas. Sudah sangat ringkas, waktunya telat lagi, ya. Nah, itu yang kondisi, ya, kondisi akuntansi sekarang ini. Oke, jadi bab 3 sampai di sini.